wabarakatuh. Baiklah, pada praktikum struktur hewan kali ini kita akan melaksanakan praktikum mengenai struktur tubuh amfibi. Di mana tujuan dari pelaksana praktikum kita ini yaitu untuk melihat sistem morfologi maupun anatomi dari amfibi, mulai dari sistem integumen, sistem sirkulasi, respirasi, pencernaan, ekskresi, otot, dan sistem rangka pada amfibi. Alat yang kita gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama yaitu dissection set. Selanjutnya, untuk membiusnya kita menggunakan kloroform. Bahan yang kita gunakan itu kata, itu jenis Bufo sp. Nah, selanjutnya kita akan mengamati bagaimana bentuk morfologi dari tubuh katak ini. Untuk morfologinya, yang pertama itu ada di bagian mulutnya, yaitu di bagian atas atau rahang atas itu disebut juga dengan maksila, rahang bawahnya disebut dengan mandibula. Kemudian di bagian di sininya ada lubang hidung atau nostril. Kemudian ada organum visus atau mata. Kemudian ada membran timpani. Kemudian ada ekstremitas depan dan belakang yang dilengkapi dengan digiti atau jari-jari. Kemudian di bagian belakang ada anus. Kemudian nanti silakan dibedakan morfologi antara katak darat dengan katak air. Karena di sini kami menggunakan bufo, jadi tubuhnya dapat dilihat pada tubuhnya terdapat bintil-bintil yang kasar. Sedangkan jika nanti saudara mengamati katak air, nanti tubuhnya akan halus. Sebelum kita melakukan pembedahan, terlebih dahulu kita melakukan bius terhadap katak ini. Setelah saudara melakukan pembiusan terhadap amfibi ini, selanjutnya saudara mengkuliti. Setelah saudara mengkuliti, silakan saudara amati
sistem otot dari amfibi ini. Dilihat dari bagian dorsal. Setelah itu, silakan amati bagian ventral dari amfibi ini. Setelah itu, silakan saudara melakukan pembedahan terhadap amfibi ini dan amati sistem dari amfibi ini, baik sistem sirkulasi, respirasi, pencernaan, ekskresi, dan nanti terakhirnya silakan saudara amati sistem rangka dari amfibi ini. Dan jangan lupa untuk mengamati sistem reproduksi dari amfibi yang saudara miliki. Silakan nanti amati apakah amfibi yang saudara punya itu berjenis kelamin jantan atau betina. Nah, setelah saudara melakukan pembedahan, maka langkah selanjutnya yang saudara lakukan adalah mengamati bagian anatomi dari amfibi ini, mulai dari sistem sirkulasi, respirasi, pencernaan, ekskresi, dan sistem reproduksinya. Yang pertama, kita amati terlebih dahulu mengenai sistem sirkulasi dari amfibi. Sistem sirkulasi dari amfibi ini terdiri dari jantung. Nah, ini adalah jantung dari amfibi. Jadi, nanti silakan ditentukan berapa banyak ruang yang terdapat pada jantung ini, yaitu dengan cara membedahnya secara vertikal seperti ini. Kemudian, selanjutnya kita masuk kepada sistem respirasi. Untuk sistem respirasinya, silakan diamati mulai dari rongga hidung, kemudian trakea, selanjutnya masuk ke paru-paru. Nah, untuk paru-paru dari amfibi ini adalah paru-parunya. Selanjutnya kita masuk kepada sistem pencernaan. Sistem pencernaan mulai dari rongga mulut sebagai tempat masuknya makanan, kemudian melewati esofagus atau kerongkongan di bagian sini. Ini kerongkongannya tidak terlihat karena memang ukuran kerongkongan dari amfibi ini sangat pendek. Selanjutnya makanan akan masuk menuju ke lambung. Ini adalah lambungnya. Kemudian di bawah lambung nanti saudara akan menemukan bagian yang panjang seperti ini. Ini merupakan ususnya. Jadi nanti silakan ditentukan mana yang termasuk duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian setelah memasuki usus, nantinya sisa makanan ini akan bermuara ke saluran ini atau nanti keluar melalui kloaka. Selanjutnya kita masuk kepada sistem ekskresi. Untuk sistem ekskresi pada amfibi itu ada 3, yaitu paru-paru, ada kulit nantinya, dan ada ginjal. Ginjal dari amfibi terletak di bagian belakang ini. Nah, ini yang merah ini adalah ginjalnya. Jadi nanti silakan ditentukan tipe dari ginjal dari amfibi ini. Dan untuk sistem ekskresi ini kan ada 3, ada paru, kulit, dan hati.
Selanjutnya juga ada ginjal. Silakan ditentukan apa zat yang dikeluarkan dari masing-masing organ tersebut. Masuk kepada sistem reproduksi. Nah, untuk katak yang kami bedah ini itu berjenis kelamin betina. Hal ini ditandai dengan adanya ovari, yaitu sebagai tempat telur bagi katak ini. Nah, untuk ovarinya ini berisi telur, ini merupakan ovari. Kemudian yang bergelung-gelung yang panjang ini disebut dengan oviduct. Nah, selanjutnya nanti saudara juga akan menemukan bagian yang kuning-kuning seperti ini. Ini disebut juga dengan fat body, yang biasanya letaknya itu dekat dengan ovari. Kemudian nanti juga silakan ditentukan, ini adalah hatinya. Nanti silakan ditentukan berapa lobus yang di sebelah kiri dan berapa lobus yang di sebelah kanan. Kemudian ini yang berwarna bening yang berisi cairan di dalamnya itu disebut juga dengan kantong urin, yang nantinya berisi urin atau berfungsi sebagai tempat penampungan urin sementara sebelum dikeluarkan. Kemudian nanti perkumpulan dari saluran reproduksi, pencernaan, dan ekskresi ini akan berkumpul di suatu muara yang disebut juga dengan kloaka. Nah, di sini adalah kloakanya dan disinilah beberapa zat tadi akan dikumpulkan sebelum dikeluarkan melalui kloaka. Nah, itulah anatomi dari katak betina. Selanjutnya kita akan mengamati anatomi dari katak jantan. Di sini untuk setiap organ yang terdapat pada sistemnya itu pada dasarnya sama, kecuali berbeda pada sistem reproduksi. Di mana kalau pada katak betina saudara menemukan ovari, sedangkan pada katak jantan nanti saudara akan menemukan testis. Nah, ini adalah testis dari katak jantan yang berjumlah sepasang. Nah, itulah pengamatan kita pada hari ini, yaitu mengenai struktur tubuh dari amfibi. Jadi nanti silakan saudara tentukan mulai dari morfologi dan beberapa sistem organ yang terdapat pada tubuh amfibi tersebut. Sekian praktikum kita hari ini. Kami sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.